Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya, Evangelis Adrian Tenine. Kiranya setiap renungan yang saya sampaikan melalui video-video di channel ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Saudara yang terkasih, di saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan juga. Dan firman Tuhan yang akan sampaikan berjudul, "Ada apa dengan perintah Tuhan mengucap syukur dalam segala hal." Jadi mengapa sampai Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Saudara-saudara yang terkasih, kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, ada begitu banyak ayat Alkitab dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang menganjurkan kita untuk mengucap syukur. Kata mengucap syukur dalam Alkitab cukup banyak, saudara-saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ayat yang kita baca ini, ada beberapa hal yang merupakan poin yang akan saya sampaikan di samping dengan ayat-ayat Alkitab yang saya akan bacakan yang lain. Saudaraku, mengapa sampai Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Saudara yang terkasih, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18 berbunyi demikian. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menjadi milik Kristus, maka kita harus mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Allah. Apapun yang terjadi, dan ini merupakan satu kewajiban, wajib bagi orang percaya untuk mengucap syukur. Saudara yang terkasih, itulah kehendak Tuhan bagi kita. Jadi poin yang pertama adalah, mengapa sampai Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Saudara yang terkasih, ayat ini 1 Tesalonika pasal yang ke-18 ini itu tidak memberi pilihan bagi kita. Kalau kita tidak mengucap syukur dalam segala hal, itu seperti kita berada di luar rancangan Allah. Kita sementara memberontak kepada Allah, saudaraku. Jadi apapun yang terjadi, hendaklah kita mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki dari Allah bagi kehidupan kita sebagai milik Kristus. Nah, saudara yang terkasih, tindakan tidak mengucap syukur adalah tindakan yang memberontak kepada Allah. Dan pemberontakan kepada Allah ini sepertinya sesuatu tindakan yang halus. Sering kita berpikir bahwa ketika seorang memberontak kepada Allah, berarti dia membunuh, mencuri, berzina, dan yang lain, saudaraku. Tapi saudaraku, ketika kita tidak mengucap syukur, maka itu sementara kita memberontak kepada Allah. Karena apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Saudara yang terkasih, jadi tidak ada pemberontak yang mengalami penyertaan Allah. Allah akan menyertai orang-orang yang tidak memberontak. Jadi ketika kita tidak mengucap syukur, kita memberontak kepada Allah, tidak ada penyertaan Tuhan. Dan ini merupakan suatu fakta, suatu kenyataan yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang memberontak kepada Allah, mereka tidak disertai dengan oleh Tuhan. Saudara, ketika Saul memberontak kepada Allah dengan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan tidak menyertai mereka. Alkitab mengatakan bahwa roh Allah undur daripada Saul. Ketika roh Tuhan tidak ada pada Saul, maka Tuhan sementara menentang dia. Dan apapun yang dia lakukan, dia memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menyertai dia, saudara-saudaraku yang terkasih. Saudara yang terkasih, jadi ketika orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang selalu bersungut-sungut,
itu mereka tidak mengalami penyertaan Allah. Karena Allah tidak beserta dengan orang-orang yang memberontak kepada Dia. Mereka sementara melawan Allah, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa demikian? Karena apa? Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan telah menyelamatkan kita, saudara-saudaraku. Keselamatan adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 demikian bunyinya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara, Allah telah menyelamatkan kita. Itu berarti kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Keselamatan merupakan anugerah terbesar daripada Tuhan bagi setiap orang yang berdosa, saudaraku. Saudara, kalau memang kita sudah diselamatkan, itu berarti Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apapun kondisinya, apapun keadaan, sehat maupun buruk, kita harus selalu mengucap syukur. Memang itu sulit, tidak mudah. Tidak seperti apa yang kita ucapkan. Gampang kita ucapkan dan gampang kita lakukan ketika kita ada dalam suasana sehat, baik, banyak uang, tinggal banyak makanan, minuman, oke, semua tersedia. Oke. Tapi saudaraku yang terkasih, ayat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 tidak memberikan kita pilihan untuk kita harus memilih, oh kondisi ini saya harus mengucap syukur, kondisi baik saya harus mengucap syukur, yang tidak baik kita tidak usah mengucap syukur. Tidak ada pilihan bagi kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena itu kita harus mengucap syukur. Semua berkat, nafas yang masih Tuhan berikan bagi kita, kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Berarti kita harus selalu mengucap syukur. Itu semua pemberian Tuhan. Nafas yang kita hirup saat ini, itu semua karena Tuhan. Saudara, ada orang lain di sekitar kita yang mungkin keadaannya lebih buruk daripada kita. Karena itu kita harus selalu mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ada apa dengan perintah Tuhan harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena ketika kita mengucap syukur, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berakal budi. Nah, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-30 ayat yang ke-22 berbunyi demikian, saudara-saudaraku. 2 Tawarik pasal yang ke-30 ayat yang ke-22. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik di dalam melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, jadi mengucap syukur menunjukkan bahwa kita berakal budi. Orang yang waras, orang yang punya pikirannya itu stabil, dia punya akal budi. Ketika kita mengucap syukur, menandakan bahwa kita berakal budi. Nah, orang yang berakal budi, dia bisa melayani Tuhan, dia bisa memuji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, itu berarti bahwa ketika kita tidak mengucap syukur, menunjukkan bahwa kita tidak berakal budi. Kita ngaur, pikiran kita kacau. Saudara yang terkasih, mungkin kacau karena berbagai tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita menyebabkan sampai kita begitu tertekan dan membuat pikiran kacau. Karena ada ketakutan, ada satu tekanan yang membuat kita tidak fokus. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi ketika kita mengucap syukur, menunjukkan bahwa kita berakal budi. Jadi yang poin pertama, mengapa sampai kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama, karena Tuhan menghendakinya. Yang kedua, mengucap syukur menunjukkan bahwa kita berakal budi. Yang ketiga, saudaraku, mengapa sampai kita mengucap syukur? Karena kita berada di dalam dunia orang hidup. Saudara, yang namanya kita masih hidup, berarti ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan yang harus kita lalui. Ada filosofi Cina kuno yang mengatakan begini, bahwa seseorang ketika dia lahir di muka bumi ini, ketika dia lahir sampai dia mati,
dia akan berhadapan yang namanya peperangan. Itu berarti saudara, kita mengucap syukur karena kita berada di dalam dunia orang hidup. Dunia orang hidup ada banyak problem, ada banyak tantangan. Berarti kita harus mengucap syukur. Nah, Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang ke-18 dan 19 berbunyi demikian, saudaraku. Yesaya pasal yang ke-18 38 ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dia yang mengucap syukur kepadamu. Saudara, kita mengucap syukur menandakan bahwa kita juga adalah orang-orang yang hidup. Hanya orang mati yang tidak bisa mengucap syukur. Karena apa? Sudah tidak ada masalah yang dialami. Tapi ketika kita masih hidup di muka bumi ini, berarti kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu karena kita berada di dalam dunia orang hidup. Jadi jangan bermimpi bahwa saudara ikut Tuhan, saudara akan aman-aman saja, saudara beres semuanya. Tidak, saudaraku. Ada banyak tantangan yang kita hadapi saat ini dan hari depan kita akan hadapi. Karena itu kita harus mengucap syukur. Poin yang ketiga adalah, ada apa dengan perintah Tuhan? Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena kita berada di dalam dunia orang yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, poin yang keempat, ada apa dengan perintah Tuhan? Mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur kepada Allah itu ternyata menguatkan hati kita, saudaraku. Menguatkan hati kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Ayat yang ke-15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menyumpai kami sampai ke forum Apius dan Tres Tabarane. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saudara, ketika kita mengucap syukur, maka kuatlah hatinya. Paulus pun juga demikian. Ketika ada saudara-saudara seiman yang dia lihat, dia mengucap syukur. Dan itu dikatakan bahwa mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Ada kekuatan di balik ucapan syukur yang kita lakukan, saudaraku. Amsal 18 ayat 14 berbunyi demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Mengucap syukur kepada Allah menguatkan hati kita. Ada kekuatan dari kata mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur dalam segala kondisi apapun, itu berarti ada kekuatan. Saudara-saudara yang terkasih, mengeluh bersungut-sungut akan melemahkan iman kita. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, ketika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kekuatan kita menjadi kecil. Itu berarti ketika kita tidak tawar hati pada masa kesesakan, maka kekuatan kita tidak akan kecil, akan semakin besar, akan menguatkan hati kita, sehingga orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Saudara, sekali lagi, memang tidak mudah, tetapi itu harus kita lakukan. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi poin yang keempat, ada apa dengan perintah Tuhan? Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Mengucap syukur dalam segala hal menguatkan hati kita. Saudara, hal yang kelima dan merupakan poin yang terakhir adalah, mengapa sampai Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Ini menandakan bahwa karena mengucap syukur dalam segala hal menandakan bahwa kita mengenal Allah dengan benar, saudara-saudaraku. Karena kita mengenal Allah dengan benar. Roma yang pertama ayat 21, Roma pasal yang pertama ayat 21 mengatakan demikian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya,
pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara, jadi orang yang mengenal Allah dengan benar, dia pasti mengucap syukur dalam segala hal. Saudara yang terkasih, itu berarti saudara, seseorang yang mengenal Allah dengan benar percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik buruk maupun tidak, itu ada dalam pengetahuan Allah, dan itulah adalah iman. Iman buat saya adalah percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini ada dalam pengetahuan dan kemahakuasaan Tuhan. Saudara yang terkasih, karena hidup ini tidak seluruhnya, tidak sepenuhnya ada dalam tangan kita. Amsal 19 ayat 1 mengatakan demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, saudaraku. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara yang terkasih, itu berarti kita punya rancangan banyak, kita punya impian banyak, tapi ingat, tidak sepenuhnya hidup kita itu ada dalam tangan Tuhan. Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhannya yang terlaksana. Saudara yang terkasih, di dalam Yakobus 4 ayat 13-15 berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara yang terkasih, sekali lagi, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur dalam segala hal, karena mengucap syukur menandakan bahwa kita mengenal Allah dengan benar. Saudara, orang yang mengenal Allah dengan benar, dia percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya ada dalam sepengetahuan Tuhan. Karena tidak sepenuhnya hidup kita itu ada di tangan kita. Karena apa, saudaraku? Karena hidup sepenuhnya juga ada di tangan Tuhan. Hidup tidak sepenuhnya ada dalam tangan kita. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara yang terkasih, apapun rancangan kita, kalau kita yang merencanakan dan kita tidak menyadari bahwa hidup tidak sepenuhnya ada dalam tangan kita, maka kita akan kecewa ketika kita gagal. Kita akan kecewa ketika fakta tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi saudara, ketika kita menyadari bahwa tidak semuanya ada dalam tangan kita, kita akan mengucap syukur. Ya kan? Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara yang terkasih, sekali lagi, mengucap syukur dalam segala hal itu tidak gampang. Tidak gampang sama seperti yang kita katakan. Tapi saudara, ada apa dengan perintah Tuhan yang mengatakan supaya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal? Saya sudah membahas 5 poin di saat ini, yaitu yang pertama, karena Tuhan yang menghendakinya. Lalu yang kedua, karena mengucap syukur menunjukkan bahwa kita berakal budi. Dan yang ketiga, karena kita berada di dalam dunia orang yang hidup. Yang keempat, kita mengucap syukur kepada Allah, itu menguatkan hati kita. Ada kekuatan di balik ucapan mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang kelima, menandakan bahwa kita mengenal Allah dengan benar. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, berarti kita akan sulit mengucap syukur. Orang yang sulit mengucap syukur dalam segala hal, itu pertanda bahwa dia tidak mengenal Allah dengan benar. Nah, saudaraku yang terkasih, sekali lagi, mengucap syukur memang sulit untuk dilakukan dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Tetapi semua dapat dilakukan di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Bagi saudara-saudaraku yang mendengar khotbah ini, mendengar renungan firman Tuhan ini, mungkin dalam keadaan di mana saudara sulit untuk mengucap syukur. Tapi saudara, Tuhan akan menolong kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jalanilah hidup ini dengan terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, terus belajar firman Tuhan. Saudara yang terkasih, terus ikuti setiap video renungan yang saya sampaikan. Karena itu jangan lupa like, subscribe untuk terus mengupdate setiap renungan-renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.